beli apa ini? Coba ini kita masuk. Mau masuk. Dari Jakarta, dari Jakarta. Ini sih 90% kunjungan Jakarta. Yang 2% ini Bandung, sisanya Surabaya. Tapi kalau banyak kesini tuh ya Jakarta. Arabica ini asam ya? Arabica dulunya Berarti robusta pahit. pahit itu dari kafein. Nah, kalau Arabica asam kan karena kafeinnya rendah. Dari yang kafein. Mau pribadi sih. Langsung nggak ditaruh. Aku sambil rekam ya mas. Kenapa? Kenapa? Pesan. Berarti ntar tumbuk sendiri. Iya, dia punya mesinnya. Oh. Sekali pakai buang itu ya. Sekali pakai buang itu yang saringannya. Iya. Ada sih yang sekali pakai itu bisa apa? Satu kertas itu bisa 2 sampai 3 kali pakai. Dan itu harganya lebih mahal. Tapi kan ini wanginya beda-beda. Nah. Ini kayak leci. Hah? Leci roman. Manis ya. Ada paket mas? Oh iya, atas nama. Nama Alisa. Oh iya benar. Yang kata temen. Oh iya. Oh 2 kali nyeduhnya ya? 2 kali seduhnya? Kalau es aku 3 kali sih, kalau hot 4 kali. Iya. Saya order sama Mas. Oh iya. Oh iya. Lah ini masuk, yuk. Ini belum kelar. Dian mau ikut ke situ? Iya maaf. Itu mesin kopi. Jadi tadi kan sempat saya jelasin kalau kita tuh pertama kali berdiri di 1915 ya. Nah, nama pendiri pertamanya itu ini Tan Tiong I. Jadi beliau adalah kakeknya dari Pak Basuki tadi. Oh ya, jadi Pak Basuki sekarang udah hampir 80 tahun ya. Jadi 79 tahun dan dia masih sehat mungkin karena suka minum kopi, saya nggak tahu juga. Nah, jadi pertama kali berdiri itu bukan langsung di sini tapi di Bandung.
lebih tepatnya di Cimahi itu di 1915. Terus setelah 9 tahun beliau di Bandung, akhirnya memutuskan buat pulang ke Semarang, terus membuka pabrik kopi di sini, di rumahnya. Nah, jadi beliau pindah di 1924, dan kenapa pindah ke Semarang itu karena ya tahu sendiri Semarang untuk letak geografis kita lumayan strategis ya, kita di tengah-tengah juga di Jawa, dan kita punya Tanjung Mas, pelabuhan paling sibuk juga setelah itu, sekarang juga ya. Nah, terus di antara 1924 sampai 28 itu beliau melakukan renovasi karena dulu ini adalah rumah tinggal, direnovasi izin sana izin sini, dan akhirnya di 1928 proses renovasi selesai dan izin dari kita ini akhirnya keluar. Lebih tepatnya di 27 Maret 1928 ya. Ini belum Sumpah Pemuda dan kita sudah mendapatkan izin HO di sini. Kalau mungkin kurang familiar sama izin HO adalah izin gangguan lingkungan sekitar. Jadi karena kita ada pabrik, pastinya akan ada beberapa gangguan ya, kayak bau, asap, dan juga kebisingan. Makanya kita harus punya izin itu. Nah, terus untuk pabriknya itu kurang lebih ada di dalam ini. Jadi di kanan kiri saya ini kan ada mesin besar ya. Ini sebenarnya mesin roasting dengan ya konsepnya hampir sama kayak ada di depan tadi, tapi dengan kapasitas jauh lebih besar. Jadi ini bersama ini proses yang muter juga untuk nyangrai, dan ini juga udah jadi satu sama mesin coolernya atau pendingin kopinya yang ada di bawah ini, tabung bawah ini ya. Jadi ketika kopi udah matang nanti dituang ke bawah terus diputer itu kayak diangin-anginkan. Nah, untuk mereknya sendiri ini mereknya Eureka, dua-duanya sama ya, mereknya Eureka ini merek dari Belanda. Dan kita datang ke sini tadi di antara 1924 sampai 28. Nah, untuk kapasitasnya sendiri ini di 60 kilo yang lebih kecil ini, dan yang lebih besar ini di 120 kilo. Nah, kalau misalkan tahu ya, ini mereknya Eureka. Kalau misalkan tahu dunia atau mengikuti suka lah dunia perkopi-kopian, sampai sekarang Eureka juga masih mengeluarkan produk-produknya. Tapi untuk sekarang lebih ke yang modernnya, bisa jadi spare part ataupun juga mesin-mesinan. Nah, terus untuk bahan bakarnya ini pakai gas kota sama listrik di zaman itu di 1928 gitu. Jadi ini terhitung mesin paling canggih pada zamannya. Nah, bagi yang kurang familiar sama gas kota, dulu itu ada perusahaan milik Belanda yang memproduksi gas kota yang dikirimkan ke pabrik-pabrik ataupun rumah-rumah. Dulunya itu pusatnya ada di Kota Lama, terus disalurin ke sini itu pakai pipa bawah tanah. Nah, terus kalau tabung yang ada di belakang saya ini adalah untuk pembuangan asap sama kulit-kulit ari. Nah, misalkan bagi yang tahu atau sering lihat atau pernah lihat proses penyangrai kopi itu pasti ada kulit-kulit ari yang lepas. Nah, itu nanti ditaruh di sini sama asapnya juga itu di proses segala macam, terus saya kita buang ke atas itu. Itu ada bekas terobong asap ya. Nah, itu sebenarnya untuk pembuangan kita. Nah, ini juga masih ada beberapa dokumen dari zaman dulu. Kalau yang paling kiri ini berisi surat permohonan kepada pemerintah Belanda untuk pengoperasian kedua mesin sangrai ini. Kalau yang ini, yang tengah ini untuk pengajuan kembali karena pabrik kita pernah tutup di antara 1942 sampai 45. Jadi di 47 kita ngajuin buat buka kembali. Makanya di sini ada beberapa barang-barang yang masih ada atau yang ingin diajukan. Ini juga masih pakai bahasa Belanda. Jadi ya kalau ada yang bisa bahasa Belanda mungkin bisa. Dan kita juga pernah dirombak jadi mesin pabrik kopi sekaligus roastery terbesar se Asia Tenggara di zaman-zaman itu antara 1929 sampai 1940. Dan kita adalah pengekspor terbesar ke Eropa di zaman itu juga dari Indonesia. Dan satu bulannya dulunya kita bisa produksi kurang lebih sampai 14 ton. Dan yang tadi sudah saya jelasin sampai sekarang pun kita juga adalah pabrik kopi sekaligus roastery tertua yang ada di Indonesia ya. Nah, terus alat yang ada di belakang ini bisa juga lah YouTube begini juga. Ini adalah mesin untuk penggiling kopinya atau blending kopinya. Jadi kopi yang sudah matang itu nanti ditaruh di sini buat digiling dan dikemas. Nah, ini juga masih ada kemasan dari tahun 1970 sampai 80-an sampai akhir 80 hampir 90 ya.
Nah, namanya kecap, namanya kopi bubuk Irama. Oh, jadi kecap. Ya, sorry, saya kurang minum. Kurang kopi. Nah, kalau orang Semarang nih, itu pasti nggak asing lah sama merek Irama karena ini juga merek kecap ya tadi udah disebut ya. Nama merek kecap Irama itu adalah merek kecap legendaris di Semarang dan sampai sekarang pun juga masih banyak dipakai ya. Nah, kenapa mereknya atau namanya sama? Itu karena kita sebenarnya masih satu keluarga sama yang punya kecap Irama. Makanya di tahun-tahun itu kita pakai merek dagang yang sama buat saling membuat pasar ya satu sama lain. Nah, mesin grinding ini juga pernah kita ungsikan atau sembunyikan ke Keraton Solo antara 1942 sampai 45. Itu pada masa penjajahan Jepang. Nah, kenapa kita ungsikan? Karena Jepang itu mencari bahan-bahan kayak gini itu untuk dilebur terus dijadiin persenjataan perang. Karena di luar sana kan lagi perang dunia juga, perang Pasifik biasanya ya. Nah, makanya kita ungsikan ke sana. Terus kenapa Keraton Solo yang kita tuju itu karena keraton tahu sendiri itu udah jadi kayak adat atau budaya, jadi nggak bisa diintervensi sama pihak manapun, apalagi pihak asing. Makanya kita sembunyinya ke sana. Nah, terus pada masa penyimpanan ini ke Keraton Solo, berarti kita mulai stop produksi kopi. Apalagi ekspor kan, di luar sana kita lagi perang. Kalau kita nekat ekspor nanti ditembakin kan bahaya. Nah, untuk membiayai karyawan-karyawan yang ada di sini, kita bikin permen kopi. Ya mungkin ada yang tahu sini ya. Namanya permen Hobies. Ada yang tahu ya? Tidak ada. Ya ini. Iya, yang bisa kopi. Ya beda ya. Kopiko itu ya. Nah, jadi permen Hobies itu adalah permen kopi dari bubuk kopi yang dicampur sama karamel sama margarin atau mentega. Terus nanti dicetak kotak-kotak. Terus nanti dibungkus. Kalau dulu itu bungkusnya warnanya putih. Kalau sekarang kita udah ada warnanya buat bedainnya. Nah, kebetulan orang Semarang suka dan sampai sekarang pun kita juga masih jual di toko di kafe kita. Jadi sebelah timur tadi ada etalase dan kita jual kopinya di situ sampai sekarang juga. Nah, biasanya sih kalau ada wisatawan itu suka bawa pulang selain biji kopi dan bubuk kopi ya tentunya. Itu pada nyari permen itu buat dibawa buat jadi oleh-oleh. Nah, terus balik lagi, mesin ini setelah selesai perang itu dibawa ke sini di 1946. Nah, setelah dibawa ke sini ini sempat kita pakai sampai tahun 2004. Pada akhirnya udah termakan usia ya, jadi batu yang ada di dalam ini udah aus dan untuk mencari spare partnya udah tidak ada lagi. Ya karena saya udah cari kemana-mana, Tokopedia, Shopee, Bukalapak udah tidak ada lagi. Jadi ya udah ini dibuat pajangan aja. Nah terus kalau mesin Eureka ini itu sayangnya terakhir kali dipakai itu di 1945. Itu karena perusahaan gas yang menopang kita itu udah bangkrut. Kan dari Belanda ya, Belanda udah nggak ada, berarti otomatis sudah bangkrut. Nah sebagai gantinya kita pakai mesin yang ada di sebelah ini ya. Ini setelah kemerdekaan kita pakai. Oh. Ya. Nah kalau yang ini kita pakai si semenjak kemerdekaan atau karena gas metan nggak ada dan bahan bakar yang paling common itu adalah kayu bakar. Ya, jadi mesin ini adalah mesin yang lebih jadul, lebih tradisional, lebih kuno daripada mesin Eureka yang ada di depan. Lebih kuno, Pak. Lebih kuno. Jadi sebenarnya kita punya mesin ini itu semenjak kita udah ada di Bandung. Nah, terus kita pindahkan ke sini semenjak ya Pak kan pulang ke Semarang ya, dan nggak pernah kita pakai lagi semenjak kita punya mesin Eureka. Karena mesin Eureka itu kan lebih modern sama lebih efisien. Makanya udah nggak pakai lagi. Kita terpaksa pakai ini karena setelah kemerdekaan itu nggak ada gas kotanya. Nah, terus untuk menggerakannya gimana? Kalau yang di depan itu kan pakai listrik. Nah, kalau yang ini pakai semacam sambungan ini yang kayak fanbed. Terus ini disambungin ke belakang tembok ini. Dulunya itu ada diesel kapal atau mesin kapal, bahan bakarnya solar untuk menggerakkan ke 4 mesin ini. Loh, 4 sekarang kan ada 3 ya, ya, yang satu itu udah rusak karena tadi nggak pernah dipakai. Nah, karena ini pakai kayu bakar juga, berarti suhu yang dihasilkan di ruangan ini itu cenderung lebih panas daripada yang ada di depan tadi. Nah, untuk mengurangi panas yang berlebihan itu, kita ada exhaust di atas itu. Itu ada exhaust gede banget dulu. Itu untuk membuang panas dari dalam keluar. Karena kita tahu sendiri kopi itu kan sensitif sama suhu ya. Apalagi mesin ini itu nggak ada coolernya kayak yang ada di depan itu.
Jadi untuk mendinginkannya kita biasanya diangin-anginkan atau bahasa Jawanya diler di area sini sama area sebelah dulunya. Nah, takutnya kalau ruangannya itu terlalu panas, nanti biji kopi yang udah matang masih mengalami proses masak, sehingga biji kopinya itu jadi gosong atau overcook. Nah, makanya ada exhaust di sini. Nah, tapi sayang banget mesin ini itu terakhir kali kita pakai di 1989 itu karena kita kalah saing sama kopi-kopi instan, kopi-kopi saset gitu ya, yang sedang marak bermunculan di kala itu. Untuk mereknya ya tahu sendiri lah ya, kopi saset sekarang Fireboard. Fireboard. Ya mulai kayak gitulah, inisialnya ya itu kayak gitu. Nah, saya nggak berani nyebut ini bayar nanti ya. Nah, semenjak itu kita pakainya yang mesin yang ada di depan tadi, yang kecil itu sama yang udah pakai dinamo itu, udah pakai mesin. Nah, karena dulunya ada di sini. Nah, dulunya kita itu nggak ada konsep minum sambil nongkrong kayak sekarang ini. Jadi dulunya kita tuh cuma jual biji, bubuk sama tadi permen aja. Lewatnya mana? Ketika tadi sempat lihat di belakang bar itu yang bikin kopi manual dulu, kayak tadi saya yang bikinnya. Nah, itu di belakang saya itu ada jendela kan. Nah, dulu itu untuk proses transaksinya lewat jendela itu. Nah, jadi nggak ada tuh yang masuk terus ngopi itu nggak ada. Nah, semenjak di 2020 karena kita mengikuti ya permintaan masyarakat ya, karena pengen nongkrong juga, terus juga ada beberapa alasan lah ya. Kalau saya bikin kopi sendiri itu rasanya nggak karuan gitu, bisa beda satu sama yang lain dan lain sebagainya. Makanya di 2020 nah tepatnya kita bikin konsep yang kayak sekarang ini. Nah, oh ya, saya sempat lupa jelasin di sini tadi, sorry. Ada pintu Santai, jalannya santai. Itu udah bertahun-tahun ngobrol deh. pintu ini itu sebenarnya pintu darurat ketika terjadi kebakaran. Nah, jadi untuk konsepnya kayak gimana? Di dulunya pintu ini itu akan selalu terbuka. Karena di belakang pintu ini itu untuk mesin ini dulunya. Mesin grinder ini dulunya ada di belakang sana. Nah, untuk prinsipnya di kanan itu kan ada besi menggantung ya. Nah, dulunya itu besi menggantungnya itu ada dua, di kanan situ sama di kiri sini. Nah, ketika terjadi kebakaran, besi yang ada di kiri ini itu punya bahan yang lebih cepat melarang atau memuai semacam itu, sehingga nanti besi yang kanan akan lebih berat. Nah, itu nanti turun dan otomatis pintunya ini akan tertutup. Itu untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar karena pusat pembakarannya itu ada di sini. Nah, juga ya. Iya, dulu canggih banget ya. Iya, makanya dia udah gitu. Ya, jadi mungkin gitu aja tur singkatnya ya. Ini juga masih dalam proses renovasi ya, semoga kedepannya bisa cepat selesai. Siapa tahu ada AC-nya kan di sini jadi lebih nyaman juga. Jangan ada AC. Biar gak kepanasan gitu. Enggak saya rapiin aja kok mau. Iya. Ya, jadi gitu aja. Kalau mau foto-foto silakan atau mau tanya-tanya juga enggak apa-apa. Saya juga membuka jasa tukang foto di sini. Ya, betul. Tapi ini sekarang mereknya Nirama ini ya Mas ya? Jualan juga? Sekarang mereknya kita tetap Dharma Butik karena itu merek dari kita sekarang ya. Oh, jadi kalau mau beli online Mereknya Dharma Butik. Untuk sekarang ini kalau untuk proses pembelian online kita masih via WA. oh gitu. Oh. Iya. Nah ini Nirama apa ada hubungan nggak sama Roma? Keluarga. Roma Kita- Irama. Kenapa? Roma Irama. Ini kan Nirama sama Roma yang Ya jadi gitu aja ya. Semoga kalau mau foto-foto tadi silakan. Mas mau dipoto kak saya fotoin. Waduh. ya, saya juga bawa jasa. Ya makasih karena sebenarnya ini nggak ada tadi ya. Sesi turnya itu sebenarnya tadi selesai jam 2, cuman karena tadi ada bule-bule sama Cici tadi minta, tapi nggak tahu sekarang kemana. Mungkin ya, biasanya orang yang paling excited itu orang yang paling ini ya, paling cuek gitu. Kayaknya kepanasan ya kan? Ya nggak tahu juga ya kan. Saya udah maksa saya turuti tapi udah keluar duluan jadi nggak apa-apa lah. Ya. Mungkin yang lain kan ini seneng juga kan, jadi saya juga ikut seneng juga. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kalau mau foto-foto deh. Foto di mana kita? Foto di mana kita? Foto di antara. Masnya lah. Ya sama mesinnya juga. Ada.